Desa Tanawulan berada di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Akses yang ditempuh dari arah kota menuju Desa Tanawulan bisa dikatakan cukup baik, dengan pemandangan ladang, sawah, tebu, serta beberapa sayuran seperti cabai, kubis, tomat yang berada di sekitaran jalan utama Desa Tanawulan membuat Desa Tanawulan ini terasa sangat asri dan hijau. Desa Tanawulan memiliki luas sebesar 967,2 hektar yang mana sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan untuk perkebunan dan ladang. Desa ini berada di ketinggian 300 sampai 2650 mdpl dengan kelerengan di atas 45% yang membuat kondisi jalan di Desa Tanawulan ini naik dan sedikit terjal. Kantor Balai Desa Tanawulan berada di bagian pintu pertama atau pintu masuk Desa Tanawulan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses perangkat-perangkat desa menuju kota. Menurut data yang ada, penduduk Desa Tanawulan memperoloskan mata pencahariannya pada bidang perkebunan dan ladang. Hampir 90% penduduk Desa Tanawulan bekerja sebagai petani. Pada aspek religius, penduduk Desa Tanawulan didominasi oleh agama Islam, yang mana dapat dibuktikan dengan keberadaan musola yang banyak ditemui di depan rumah penduduk desa, serta 1-2 masjid besar yang menjadi tempat ibadah utama bagi warga muslim penduduk Desa Tanawulan. Mayoritas suku yang ada di Desa Tanawulan adalah suku Madura. Hal inilah yang membuat pengaruh Gus atau anak dari Kiai sangat besar. Capai daerah perkebunan kopi Desa Tanawulan ini, kita harus melewati jalanan sempit di antara rumah warga. Lalu setelah itu kita masih diharuskan untuk naik ke atas bukit karena tanaman kopi di Desa Tanawulan ditanam di daerah bukit. Terdapat 2 jenis tanaman kopi yang ditanam di Desa Tanawulan, yakni kopi Arabica dan kopi Robusta. Ini adalah gambaran dari kopi jenis Robusta. Dan selanjutnya, ini adalah gambaran dari kopi jenis Arabica. Untuk petani yang bekerja di ladang seperti menanam padi, memanen kubis, cabai, dan sayuran lainnya, mereka lakukan di jam pagi. Biasanya sekitaran jam 4 subuh. Hal ini agar saat sayuran didistribusikan ke pasar masih dalam kondisi yang sangat segar. Dengan Ibu siapa? Ibu Siti Hadijah. Ibu Siti Hadijah sebagai apa di sini, Bu? Kalau di sini pekerjaan apa rumah tangga? Pekerjaannya buruh tani. Jadi di Desa Tanawulan ini sendiri ya Bu, ya pekerjaan utama masyarakatnya itu apa? Jaga kebun. Jaga kebunnya Bu. Iya. Ada kebun apa saja Bu di desa ini Bu? Kopi, tanaman topang sarinya. Ya. Ya alpukat, pisang, ada lombok, ada jahe, ya pokok sayuran itu ada gitu. Tapi yang paling terkenal juga itu kebun kopinya Kopi, ya Bu? kopi. Kebun kopinya itu ada kebun kopi apa aja Bu? Arabica sama Robusta. Arabica sama Robusta. Untuk berapa luasnya itu luasan mana Bu? Arabicanya apa Robusta?
Robusta. Robusta. Itu kan saya sempat baca ya Bu ya artikel kalau katanya itu ada selamatan Bu dulu, Iya, dulu. masalah panen kopi itu benar Bu? Ya benar. Itu selamatannya itu waktu mau panen dan itu apa aja Bu yang biasanya Waktu dibawa? pertama panen. Itu apa aja Bu bentuknya selamatannya? Bawa sejajen, bawa nasi tumpeng sama peteten itu, sama kempeng itu. Oh iya iya. Itu Itu apa kayak ada hari tertentu Bu kayak malam Jumat Legi apa gimana? enggak hari umum itu dah. Hari umum aja. Iya, umum. Terus itu tuh berapa Bu rata-rata pendapatan kopinya Bu di setiap kopi kan ada kopi robusta, ada arabica itu setiap tahunnya itu biasanya berapa Bu? Ya tergantung lebat kopinya. Nah. Itu kalau robusta ya pendapatnya tiap tahunnya tuh enggak sama, Iya. meskipun arabica enggak sama juga. Kalau robusta paling tahun kemarin atau yang paling tertinggi berapa Bu biasanya? Kalau arabica tahun kemarin ini lebat, Berapa Bu berapa? Ya, ya perkiraan 5 tonan gitu. 5 tonan. Kalau Iya. untuk arabicanya Bu sekitaran berapa? Arabica kurang lebihnya lebih berkira 7 ton itu kalau arabica. Kalau itu Bu untuk 1 kilonya itu dijualnya berapa sih Bu? Gelondong Iya gelondongnya. 16.000, ada yang 17.000. Itu kopi apa Bu? Kalau arabica 17, robusta 16. Pengepulnya itu biasanya itu satu pengepul bisa ngambil berapa ton gitu Bu? Berapa kilo? Kurang lebihnya tuh ada 2 truk itu dah. 2 tekan satu pengepul itu Bu? Iya, Oh. tiap harinya itu dah. Biasanya itu pengepulnya itu dari orang mana Bu? Orang sini, Orang ada sini. orang Tanah Wulan juga ada ke sini. Kan kebunnya di sini juga. Oh iya iya. Orang Tanah Wulan. Sebelumnya Bu ya apakah kopi di Tanah Wulan ini pernah benar-benar sukses gitu Bu? Ya mulai 2015 itu nah yang sukses. Suksesnya itu suksesnya tuh kayak gimana Bu? Apa sempat keluar negeri atau gimana Bu? Iya pertama kalinya saya yang pegang kerjaan tuh ya pernah jual arabica. Pernah ke Swiss itu nah. Iya ngirimnya. Itu berapa banyak Bu yang itu dikirim sekiranya? Kan itu kumpulkan di Bondowoso Iya. itu sama kelompok-kelompok tani. Di sini Sinar Tani. Namanya Singatan Iya. Bu ya. Iya. Kalau yang itu waktu zaman-zamannya Ibu sukses yang 2015 itu Bu ya, itu berarti pendapatannya bisa dibilang sangat tinggi ya Bu ya. Itu kok bisa sampai ke Swiss itu ada ceritanya nggak Bu? Apakah Ya itu kan ada pengiriman ke Swiss itu kan ada kelompok-kelompok tani yang dari Bondowoso itu kumpul-kumpul gitu dikirim gitu disatukan gitu. Nah. ternyata orang Swiss itu suka sama kopi sini ya? Iya, Bu, ya? kopi arabica itu. Terus ini mungkin ada sedikit pertanyaan yang unik ya Bu ya. Iya. Bedanya kopi robusta sama arabica dari segi rasa itu gimana Bu? Ibu? Ya enak arabica nak. Arabica. Iya lebih enak itu kopinya. Ada kejutnya. Kan saya dulu fermentasi dulunya itu. Ada kecutnya jadi Iya ada kejutnya. Pokoknya enak seperti susu itu kan. seperti susu. Terus Iya. Di sini terkenalnya memang arabica. arabicanya. Kalau robusta enggak terlalu terkenal. Oke, nggak terlalu terkenal. Biasanya itu panennya itu berapa kali Bu? 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Iya. Itu kalau untuk usia buat jadi benar-benar pohon dari pembibitan jadi pohon kopi itu butuh berapa tahun Bu? 3 tahun kalau robusta. Robusta. Kalau arabica 2 tahun panen, mulai namen. Terus bedanya panennya Bu, panennya dari kopi robusta sama arabica ini apa Bu? Bedanya kalau arabica dipanen petik merah gitu ya. Kalau robusta dicorot enggak apa-apa juga, ya petik merah juga ya enggak apa-apa, seperti omes lah. Itu telaten. Tuh. Terus kalau tantangannya apa sih Bu? Apa dari cuaca gitu Bu yang mempengaruhi hasil panen ini apa Bu? Ya masalah tantangannya sama musim hujan itu, kalau masih ada hujan panen itu nak ya di kebun, kalau hujan tuh dah bawa pulang ditinggal di sana nak itu kan tidak bisa turun sepeda lecet kan jalannya kan turun itu kendalanya. Kalau misal sudah dipanen ini Bu ya itu kan pasti dikeringkan dulu ya kopinya ya. Ya sebagian ada nak
Yang disimpan ada, yang gelondongan, ya lebih banyak yang gelondongan tapi Tapi gelondongan tapi ya Bu ya. lebih cepat dapat uang. Oh, lebih cepat dapat uang. Iya. Berarti di sini tuh penopang ekonominya memang di kopinya Kopi. ya Bu ya. Iya. Kopinya di sini. Mayoritas barat gunung kopi. Apa di sini tuh juga pernah mendapat kayak apa ya Penghargaan tentang kopi iya juga. benar dulu. Iya sampai dapat sertifikat Sampai sertifikatnya iya, juga, Bu. sertifikat ya Berarti sukses itu ya Bu ya. iya saya dulu sukses tapi nggak tahu ini jalannya seperti ini Iya, dan Terus biasanya Bu ya di kebun itu apa aja Bu jenis pekerjaannya? Apakah ada orang yang manen sendiri, orang yang bagian apa sendiri tuh mungkin bisa Ibu sebutin. masalah panen itu ya laki-laki perempuan itu per kintalnya itu kalau tahun kemarin itu ada 100 per kintalnya ongkosnya gitu. Terus itu biasanya satu orang itu berapa luas Bu untuk panen Ya sendiri? pokoknya metik tiap pohon itu dan anda anu apa tak tiap apa itu lokasi itu ndak pokoknya barang gitu dah. Terus Kapan panenannya tuh dari jam berapa Bu? mulai pagi Pagi. jam 6 sampai duhur jam 12 gitu.